warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa baru kelas 1 SD Negeri 3 Tangerang yang saya hormati, di tahun pelajaran 2021-2022, marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS dengan kesehatan dan keberkahan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Pada hari ini kita masih dalam suasana pandemi yang belum berakhir, maka kita belum boleh masuk sekolah dan belum bisa melaksanakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tatap muka, dan kita bisa melaksanakan dengan secara daring. MPLS terpaksa dilaksanakan dengan online. Oleh karena itu kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SD Negeri 3 Tangerang, dan kita ikutilah kegiatan MPLS dengan penuh sukacita dan penuh rasa tanggung jawab. Cepatlah beradaptasi dengan lingkungan baru dengan upaya menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan untuk memutus penyebaran virus corona. Dengan memohon ridho Allah dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, MPLS SD Negeri 3 Tangerang tahun pelajaran 2021-2022 resmi dibuka dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi kelas 1 baru di SD Negeri 3 Tangerang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu meliputi adapun tahap pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan seperti mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Dalam hal ini, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar KI 1 dan KI 2. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini terdiri atas kegiatan guru beserta peserta didik dan kegiatan guru tersendiri. Kegiatan guru bersama peserta didik yaitu membuat rangkuman atau membuat kesimpulan pembelajaran. Kegiatan guru meliputi penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut, dan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Adapun daya dukung proses pembelajaran berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Untuk aspek penilaian pada kurikulum 2013 meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Mungkin itu saja yang dapat guru sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi MPLS tentang pendidikan karakter. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ada 18 butir, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter sendiri dapat diartikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal.
Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran atau amanah. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong. Keenam, percaya diri dan pekerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Delapan, baik dan rendah hati. Dan yang terakhir 9, yaitu karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dasar pendidikan karakter sebaiknya diterapkan sejak usia anak-anak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anakku yang berbahagia, guru ucapkan selamat atas diterimanya anak-anakku menjadi siswa baru di SD Negeri 3 Tangerang. Pak Guru akan melengkapi materi masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Lalu di zaman sekarang ini memang kesadaran berbangsa dan bernegara bagi anak Indonesia semakin menipis karena berbagai faktor, baik faktor dari luar maupun dari dalam. Untuk itu anak-anak diberi materi ini supaya tumbuh kesadaran untuk menjadi bangsa Indonesia yang baik, yaitu yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, masalah bela negara, Bapak. Pengertiannya, kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain, satu, cinta tanah air. Negeri kita yang sangat luas ini wajib kita cintai, apapun adanya, baik kebudayaannya, bangsa dan sukunya, dan sebagainya. Dan pastinya kita wajib menjaga nama baik negara kita. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga, Pancasila. Ideologi kita adalah Pancasila, maka kita semua wajib menjaga kelestarian Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya adalah sekarang ini perhelatan SEA Games misalnya. Maka sebagai atlet misalnya diwajibkan untuk berjuang semaksimal mungkin agar mendapat medali yang bisa mengharumkan nama baik negara dan bangsa. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Tadi di depan sudah dijelaskan,
Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan bulat, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Nah, inilah materi kesadaran berbangsa dan bernegara, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Mangsud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 1 yang baru di SD Negeri 3 Tangerang, dan juga kepada orang tua wali murid untuk materi pengenalan lingkungan sekolah pada siswa kelas 1 yang baru. Kebetulan kami mendapat materi yaitu nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas 2 ya. Yang pertama itu nasionalisme dalam arti sempit. Itu maksudnya bahwa seseorang itu mencintai bangsa sendiri secara berlebih-lebihan, sehingga menganggap bahwa bangsa sendiri yang paling bagus. Nah, ada nasionalisme secara luas, yaitu mencintai bangsa dan negara sendiri, menganggap semua bangsa sama derajatnya. Jadi bangsa sendiri sama dengan bangsa-bangsa lain. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk membina nasionalisme. Yang pertama, mengembangkan perasaan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. 2, mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati sesama suku bangsa. Tidak boleh menjelekkan bangsa lain, bangsa sendiri yang paling bagus. Yang 3, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan antara sama bangsa Indonesia. Ada 4 hal yang perlu dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Maksudnya hal-hal ini jangan sampai dilakukan. Yang pertama itu sifat sukuisme. Itu sikap menganggap suku bangsa sendiri yang paling bagus. Yang 2, sifat kaufinisme. Ini menganggap bahwa bangsa sendiri paling unggul. Nah, ini jadi termasuk anak didik kalian, putra putri panjenengan, janganlah mempunyai rasa ego atau sombong. Dididik dari para bapak ibu supaya putra putri Anda bisa mempunyai rasa sosial ya. Jangan bersifat individu, jangan bersifat egoisme. Yang 3, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian ya, dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang 4, provinsialisme. Nah, ini sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Jadi menganggap provinsi kita yang paling bagus, paling kaya, paling baik dan lain sebagainya, ini tidak boleh. Patriotisme, anak didik itu dilatih untuk bersih-bersih lingkungan, itu termasuk cinta negara, cinta tanah air. Bersih lingkungan, menyapu, membersihkan got, jangan buang sampah sembarangan. Ini adalah dari poin-poin yang bisa dilakukan oleh putra putri Anda. Nah, semoga bisa bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Untuk materi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi MPLS, yaitu materi cara belajar yang efektif. Materi belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang dapat berhasil guna. Adapun tips-tipsnya adalah 1. Belajar kelompok, 2. Rajin membuat catatan intisari pelajaran, yang ketiga membuat perencanaan yang baik, yang keempat disiplin dalam belajar,
kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Kemudian hindari belajar berlebihan. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Yang ke-9, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 11. Jangan malu untuk bertanya. Berikutnya, kerjakan PR. Yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. 14. Cukup istirahat, makan, dan bermain. 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. 16. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. 17. Cari seorang pembimbing yang baik. 18. Jangan suka mencontek teman. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. 20. Lokasi dan situasi yang kondusif. 21. Hindari sikap tidak jujur. 22. Metode imitasi. 23. Trial and error. 24. Conditioning. 25. Metode berpikir. 26. Mulai dari hal yang kecil. 27. Sering-seringlah berpraktek. 28. Fokus. Yang 29. Mohon bimbingannya. 30. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk kegiatan hari ini. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Maulana. Saya di SD Negeri 3 Tangerang mengajar penjas orkes atau materi olahraga. Ya, nanti kalian kalau mulai tatap muka akan bersama dengan saya belajar olahraga. Untuk materi MPLS hari ini, Pak Guru menyampaikan tentang tata krama. Tata krama itu macam-macam ya, ada tata krama di tempat umum, tata krama makan, berhadapan dengan orang tua dan sebagainya. Ya, jadi tata krama itu nanti akan menyangkut dengan diri kita memperlakukan orang lain dan memperlakukan diri sendiri. Yang pertama itu tata krama berpenampilan, yaitu bagaimana kita memakai pakaian kita. Ya, kalau di sekolah berarti kalian harus mematuhi aturan pakaian di sekolah. Misalkan kalau hari Senin harus pakai putih merah, terus Rabu batik, Jumat Sabtu. Terus kalau pada saat jam olahraga kalian juga harus memakai pakaian olahraga. Yang kedua, pada saat kalian di sekolah itu atau di rumah, kalian kan suka main dengan teman-teman, itu etika bergaul ya. Jadi kalau pada saat kalian main itu harus saling menghormati. Menghormati artinya kalian tidak boleh saling menyakiti, bertengkar, apalagi yang besar menjahili yang kecil dan sebagainya ya. Kalau jalan kalian harus selalu berdekatan, apalagi kalau di pinggir jalan raya. Dan laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah ya. Jadi ada teman-teman laki-laki sama perempuan, kalau enggak ya laki-lakinya 2, perempuannya 1, perempuannya 2, laki-lakinya 1. Jadi ada yang menjadi penengah. Terus selanjutnya etika di tempat makan ya. Pada saat kalian makan, misalkan ada 1 piring makanan, kalian ambil makanan yang terdekat di depan kalian. Terus jangan suka pegang-pegang makanan sebelum kalian makan. Jadi harus ambil terus dimakan. Jangan sampai kamu pegang bolak-balik ditaruh lagi, nanti kasihan yang selanjutnya. Terus pada saat makan usahakan jangan sambil berbicara. Kalau batuk ditutup menggunakan lengan bagian kanan ini ya. Terus yang selanjutnya tata cara di tempat umum. Yang jelas kalau di tempat umum kita harus buang sampah pada tempatnya. Terus jaga kebersihan,
terus jaga keselamatan terutama di jalan raya. Itu saja yang aku sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru akan melanjutkan materi tentang MPLS, yaitu tentang mental agama di sekolah. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya dan orang tua yang berbahagia? Semoga dengan diterimanya anak di SD Negeri 3 Tangerang akan menjadi kita lebih bersemangat lagi untuk meraih kesuksesan. Mental agama di sekolah merupakan salah satu unsur yang memang harus kita penuhi, karena dengan mental agama akan membentuk akhlakul karimah bagi anak atau peserta didik kita. Pendidikan dimanapun dan kapanpun itu masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur yang sangat penting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pembinaan moral yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama manapun. Karena nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan moral ini dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Dengan adanya pembinaan mental agama di sekolah ini melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, semoga anak didik kita, anak-anak kita akan memperoleh pendidikan khususnya akhlak yang lebih baik lagi, karena salah satu hal yang paling penting di dalam pendidikan adalah afektif, baru nanti kognitif, dan hal yang lainnya akan menyusul. Kemudian dari guru agama di sekolah tidak akan pernah melupakan yang namanya materi pelajaran agama, karena materi pelajaran agama yang di sekolah ini merupakan materi yang sangat menunjang dan sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan mental dan moral di sekolah, yang nantinya akan disampaikan diorientasikan pada kepentingan peserta didik, remaja, seorang dewasa ataupun kepada orang tua agar dapat mendidik putra-putrinya memiliki karakter yang agamis ataupun religius. Kemudian di dalam pendidikan mental agama ini diharapkan memiliki rasa solidaritas yang tinggi, khususnya di masyarakat nantinya. Kemudian dari hal tersebut, yang paling penting dalam pendidikan mental agama adalah keterpaduan unsur, baik keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian kebijakan pemerintah, di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal atau intrinsik, khususnya di kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Karena tanpa kerjasama terkait antar unsur tersebut, maka mustahil akan tercipta generasi muda yang berkualitas. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan di bidang MPLS, materi pendidikan mental agama di sekolah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, beliau Bapak Ratamto SPD yang kami hormati, para rekan guru yang kami hormati juga, tenaga pendidikan, tidak lupa kepada orang tua, wali murid, dan juga anak-anakku kelas 1 yang baru SD Negeri 3 Tangerang.
Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita pada pagi ini masih diberi kesehatan, sehingga bisa menghirup udara segar, sehat, selamat, tanpa hambatan apa. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa dijaga kesehatannya. Untuk selanjutnya, alhamdulillah bahwa untuk MPLS dari SD Negeri 3 Tangerang yang berjalan tanggal 12, 13, 14, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan materi-materi yang sudah diberikan pada anak didik dan juga pada orang tua bisa bermanfaat dan bisa sebagai pondasi, sebagai bekal nantinya akan digabung di SD Negeri 3 Tangerang. Lingkungannya memang masih bagus seperti ini. Mungkin dari berbagai video sudah dikirimkan pada orang tua wali murid. Marilah kita bergabung, bekerjasama untuk memajukan putra putri Anda. Dan seandainya di dalam penyelenggaraan MPLS untuk tahun ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu karena masa pandemi, kami sebagai ketua panitia mohon maaf dan yang sebesar-besarnya. Dan untuk itu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara MPLS tahun ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Mari kita bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Acara MPLS kami tutup. Nanti kita menunggu dari instruksi pemerintah untuk pertemuan yang datang mau bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.